Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal masa' wa khaira ma ba'dah. Wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal masa' wa syarri ma ba'dah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan adik-adikku yang kami muliakan, alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memperjumpakan kita. Mungkin agak sedikit berbeda yang biasanya di Ahad. Yang kedua, ini digeser agak jauh di Ahad yang keempat. Tapi mudah-mudahan ya, pergeseran ini hanya berlaku untuk bulan ini saja karena ada udzur yang tidak bisa ditinggalkan, dan semoga kita masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilm, untuk belajar bersama-sama guna menghilangkan kepingan demi kepingan, kebodohan dan kejahilan pada diri kita. Jamaah dan adik-adikku yang kami muliakan, insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan hadis yang kelima dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang adab-adab di dalam bermajelis. Salah satu di antara adab bermajelis ini sebenarnya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tidak boleh berbisik-bisik antara dua orang sedangkan satu teman yang lain ditinggalkan, dicuekin, tidak dipedulikan. Ini sebenarnya adalah salah satu di antara adab bermajelis. Adapun hadis yang kelima dari Abdullah ibnu Umar ini juga menyebutkan beberapa adab di dalam bermajelis. Maka oleh karenanya pada kesempatan sore hari ini kita akan menyebutkan dua saja faedah besar dari hadis yang nanti akan kita bacakan. Mengenai biografi dari perawi hadis ini, Abdullah ibnu Umar, kita nanti jelaskan secara singkat. Dan yang kedua adalah adab-adab bermajelis selain satu adab yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Gak boleh berbisik-bisik dengan meninggalkan satu temannya yang lain. Hadis ini dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisi tsumma yajlisu fihi. Tidak sepatutnya dan tidak seharusnya, kata Rasulullah, menyuruh orang lain berdiri atau menggeser atau disuruh pindah dari tempatnya kemudian ia duduk di tempat tersebut. Jadi di sini mengandung unsur larangan memang. Tapi nanti kita sebutkan apakah ini haram secara mutlak ataukah hukumnya makruh. Nanti kita akan sampaikan. Intinya Rasul mengatakan tidak seharusnya. Tidak diperbolehkan seseorang itu mengusir, menyuruh orang lain untuk bergeser atau mungkin barangkali memindahkan ke tempat yang lain. Ternyata tempat yang kosong itu dipakai olehnya. Pernah nggak kejadian di sini? Sering. Ya, nanti kita akan bahas. Kalau yang duduk di depan misalnya anak kecil, padahal datang dalam kajian tablik akbar, subhanallah.
yang seharusnya jam 8 itu dimulai, ternyata ia lebih pagi. Jam 7 anak kecil sudah di depan. Boleh nggak anak kecil ini diusir? Disuruh pindah? Apakah hanya berlaku kepada orang-orang dewasa? Ini juga nanti kita akan jelaskan insyaallah ta'ala. Jamaah dirahmati Allah. Kemudian Nabi SAW menyuruh kepada para sahabat, walakin tafassahu wa tawassa'u. Namun sejatinya dan seharusnya seseorang itu memberikan space, sebagian dari tempat itu bagi yang lain ketika datang terlambat. Bukan mengusir, bukan kemudian disuruh pindah. Tapi seharusnya ia melapangkan tempat duduk dan merenggangkan agar yang lain datang terlambat bisa duduk bareng-bareng dan menimba ilmu bersama. Subhanallah. Inilah di antara adab dalam bermajlis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa saja yang bisa kita petik dari hadis yang kelima ini? Ada dua. Yang pertama biografi dari Abdullah ibnu Umar, dan yang kedua adab-adab bermajlis. Dan ini nanti kita akan sebutkan entah 6 atau 5. Meskipun masih banyak sekali adab-adab yang lain. Yang pertama adalah tentang biografi dari Abdullah ibnu Umar. Sosok ini pernah kita sampaikan. Beliau adalah putra dari Umar ibnul Khattab. Jadi namanya Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab. Abdullah ini sudah masuk Islam di tahun ke-10 kenabian. Meskipun di usia yang masih belia, beliau dan ayahnya masuk Islam bersama. Ketika masih tinggal di kota mana? Kota Mekah, sebelum Nabi SAW itu hijrah ke kota Madinah. Dalam usia yang masih belia ini, di saat Rasul SAW hijrah ke kota Madinah, genderang perang ditabuh. Rasul SAW membuka pendaftaran, siapapun yang siap dan memenuhi syarat bisa mendaftarkan dirinya. Nah, di sini jemaah yang dirahmati Allah, ada kejadian yang mengharukan kalau kita lihat di satu sisi, tapi kejadian ini dan peristiwa ini juga menjadi inspirasi bagi yang lain. Dalam perang Uhud, Abdullah ibnu Umar ini punya semacam kelompok geng. Jadi anak-anak yang sebaya. Di sini usia yang 14, 13, mana? Mana yang usia 14, 13? Enggak apa-apa. Ada yang 14? Subhanallah, seusia segini. 13, 14, Abdullah ibnu Umar ini punya teman-teman yang sebaya, seumuran. Ada Abdullah ibnu Umar, kelas berapa? Kelas 8, Masya Allah. Berarti kelas 2 SMP. Ya Allah. Seusia segini Abdullah ibnu Umar. Dalam perang Uhud Rasul membuka pendaftaran diri. Abdullah ibnu Umar punya teman kelompoknya. Ada beliau Abdullah ibnu Umar, ada Zaid bin Thabit, ada Usama bin Zaid, ada Al-Bara ibnu Azib, dan beberapa teman yang lain. Sekitar 7 atau 8. Mereka ikut mendaftarkan dirinya. Ternyata Nabi SAW menolak mereka semua. Bukan karena kesiapan mereka untuk berperang. Bukan dikarenakan mungkin barangkali ada cacat fisik pada diri mereka. Tidak. Atau mungkin mereka punya udzur dalam artian sakit yang tidak memungkinkan berperang. Tidak. Mereka datang dengan semangat membara, datang daftar langsung di hadapan Rasul. Tapi Nabi SAW menolak. Karena ada alasan, disebabkan belum cukup umur. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka menangis. Subhanallah, beda sekali dengan anak saat ini. Antum kalau seandainya mau gak daftar?
pindah ke IKN ya ini saja kebingungan, apalagi mau ikut jihad. Ya, ini tidak sama sekali. Akhirnya karena ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya satu geng ini nangis semua. Abdullah ibnu Umar, Zaid bin Sabit, karena mereka merasa gagal untuk bisa mendampingi Rasul dalam berjihad. Karena itulah keinginan besar mereka yang diidam-idamkan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketat. Syarat tidak terpenuhi, maka berarti tidak akan diloloskan. Padahal seandainya bapaknya Umar bin Khattab yang sangat dekat dengan Rasul ini seandainya memberikan syafaat, merekomendasikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja, tapi tidak dilakukan oleh Umar. Karena hal ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan izzah Islam. Jihad itu bukan hanya sekedar setor nyawa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan persyaratan yang ketat. Bahkan seandainya dia punya kekuatan yang luar biasa. Karena setiap hari ke gym misalnya, ototnya keluar semua. Badannya atletis. Mau perang daftar. Gak punya senjata, ditolak. Karena ini bukan setor nyawa. Mereka punya senjata. Segede apapun badannya, kalau gak punya senjata, sama saja dengan setor nyawa. Rasulullah gak akan meloloskan. Maka disuruh untuk nyari senjata meskipun itu harus meminjam. Jadi Nabi SAW tidak gegabah dan tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Lah, cerita dari Abdullah ibnu Umar ini kalau kita melihat merasa miris, kasihan. Karena mereka semua menangis. Tapi tangisan ini menunjukkan tangisan akan kuatnya keimanan mereka. Namun di sisi lain, kejadian ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana keinginan untuk selalu menjadi pelayan, damping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar sudah pada ubun-ubunnya. Mereka tidak hanya ingin menemani Rasul di kala duka, bahkan di kala duka seperti ini karena ada kemungkinan Rasulullah akan meninggal. Mereka ingin benar-benar memberikan segalanya untuk bisa mengharap ridha Allah dengan mendampingi Rasul dalam jihad. Di saat keinginan mereka, harapan pupus, ini yang menjadikan mereka menangis. Nah, cerita dari Abdullah ibnu Umar tidak hanya dalam perkara ini. Abdullah ibnu Umar ini juga termasuk orang yang pernah direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih ya seperti ini, masih usia belia, bahkan lebih muda lagi. Dia ini suka untuk tidur di Masjid Nabawi di saat sahabat-sahabat senior malam hari itu menghidupkannya dengan qiyamul lail. Karena dia masih belia, masih kecil, senang kumpul sama mereka, tapi tidur. Dalam tidurnya Abdullah ibnu Umar bermimpi. Dia diajak oleh malaikat untuk berwisata rohani. Ini benar-benar wisata ini. Kemana? Ke surga. Pun demikian dengan neraka. Pagi harinya kisah ini dan mimpi ini dijadikan kepada Hafsah. Hafsah ini adalah kakaknya dan beliau adalah istri dari Rasulullah. Akhirnya kakaknya menyampaikan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kemudian mengucapkan satu kalimat. Dan kalimat inilah yang akhirnya mengubah nasib dalam tanda kutip. Mengubah arah kehidupan dan orientasi dari Abdullah ibnu Umar di dalam berkehidupan ini. Rasulullah SAW cuma dalam tanda kutip mengatakan nikmar rajul Abdullah lau yusalli minal lail. Sampaikan kepada Abdullah ibnu Umar wa Hafsah. Kisah yang ia ceritakan kepadamu kemudian kau sampaikan kepadaku, sebenarnya ini ada isyarat sebenarnya.
agar ia itu sholat malam sebaik-baik laki-laki Abdullah, padahal saat itu masih di usia belia. Sebaik laki-laki Abdullah ibnu Umar ini kalau saat itu dan setiap malam dia sholat, bukan hanya tidur-tiduran di Masjid Nabawi. Hal ini yang kemudian mengubah keinginan dari Abdullah ibnu Umar pernah meninggalkan sholat malamnya karena terinspirasi dan tersemangati oleh motivasi dari Nabi SAW untuk menjadi manusia terbaik. Ni'mar rajul Abdullah ibnu Umar. Beliau meninggal di tahun 79 Hijriah di usia yang cukup tua, yaitu 84 tahun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit tentang Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Adapun poin yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah adab-adab di dalam bermajelis. Kita tidak menyebutkan semuanya. Adab dalam bermajelis ini sangat banyak. Kita menyebutkan mungkin 3 sebagai pembuka, yang 4, 5 kita masukkan hadis yang tadi sudah kita bacakan, bagian dari adab yang seharusnya tetap kita jaga. Apa saja adab-adab dalam bermajelis? Bermajelis ini sifatnya umum ya. Baik majelis seperti kajian, atau bermajelis misalnya undangan walimah, atau bermajelis misalnya kita diundang untuk tasyakuran, itu kan juga bermajelis. Nah, adab-adab ini juga berlaku untuk semuanya. Lebih-lebih di saat kita bermajelis untuk menimba ilmu. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, adab yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah apa? Dianjurkan setiap majelis itu ada nama Allah yang disebut dan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah majelis ilmu. Bukan sekedar majelis lucu. Bukan hanya sekedar majelis untuk kita bercanda tawa. Dan ini bukan majelis dunia. Bahkan ketika majelis itu tidak ada penyebutan nama Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak disebut, ayat-ayat Al-Quran hampa kering juga tidak kita dengarkan, maka majelis seperti inilah yang mendapat ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kemudian full isinya tentang ghibah, menjelek-jelekkan orang lain. Bahkan terkadang dalam sebuah majelis ilmu isinya malah penistaan terhadap syariat Allah waliyadzubillah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan mamin qaumin. Dalam hadis Rasul SAW bersabda, mamin qaumin yakumun min majlisin la yadkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah. Tidaklah ada satu kaum seperti kita ini duduk dalam sebuah majelis dan tidak ada nama Allah yang disebut, ayat pun tidak terdengar, apalagi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika majelis perkumpulan seperti ini hampa dari itu semua, kosong dari itu semua, illa qamu, ketika mereka meninggalkan majelis itu, entah setengah jam, 1 jam, 2 jam, isinya cuma hahaha, canda tawa, perkara dunia tok yang dibahas. Seakan-akan kata Rasulullah, ia ini sedang makan bangkainya himar. Maksudnya apa Nabi SAW? Menggambarkan orang yang duduk mendengarkan kajian tapi isinya hampa kosong. Dari nama Allah, nama Rasulullah, ayat dan hadis, itu seperti orang yang makan bangkainya himar, dan itu adalah kerugian nyata. Para ulama menjelaskan, artinya waktunya terbuang. Duduknya menjadi sia-sia.
pahala pun tidak ia dapatkan. Bahkan sebaliknya, ini semakin menumpuk dosa. Iman kan? 1 jam, 2 jam. Meskipun kadangkala judulnya itu apa? Kajian ilmu. Judulnya tabligh akbar. Maka seakan-akan mereka bubaran itu habis makan bareng-bareng bangkai himar. Kerugian yang nyata. Bahkan ini pun menjadi sebab seseorang itu akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam redaksi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Insya'a adzabahum." Jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Karena murka dengan kumpulan-kumpulan seperti ini, majelis-majelis model ini. Insya'a, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tak segan adzabahum. Mereka akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, mereka akan bermajelis. Majelis cuma nama tok. Ini kan tabligh akbar, Ustaz. Itu cuma nebeng di flyer tok. Isinya kosong dari zikir kepada Allah. Makanya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam insya'adzabahum. Kalau Allah berkehendak, tak segan akan mengazab mereka semua. Karena ini adalah majelis-majelis yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, bila keberadaan kita di majelis, nama Allah disebut, berkali-kali Al-Quran dilatunkan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu diingatkan nama yang indah ini. Hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tak henti-hentinya juga terngiang dalam benak kita dalam setiap majelis. Kata Rasulullah SAW, malaikat ini akan laporan. Karena ada satu malaikat di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengirim mereka untuk mencari majelis-majelis, kumpulan-kumpulan kajian-kajian ilmu. Laporan dari malaikat inilah yang akan disampaikan kepada Allah. Aku menemui ada sekelompok orang di mana mereka memuji Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengingatkan manusia dengan perkara akhirat. Jadi mereka bukan hanya membahas dunia di dalam perkumpulan itu. Setelah semua laporan dari malaikat disampaikan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ghafartu lahum. Kalau itu yang mereka lakukan di dunia, aku pasti akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka jangan melihat, ya Allah kita duduk di sini 1 jam, iman terbuang. Enggak. Begitu banyak dosa-dosa kita dengan duduknya kita di majelis-majelis seperti ini, dan dimanapun ada kajian ilmu kita datangi. Ini adalah bagian dari sayangnya Allah agar dosa-dosa kita rontok dengan kehadiran kita di majelis ilmu. Mungkin orang melihat di luar, kasihan anak-anak kecil ini disuruh diam, disuruh mendengarkan. Kasihan anak-anak ini, ya, disuruh hanya melihat ustadznya. Biar mereka berbicara. Mereka tidak tahu hakikat dari keutamaan menghadiri majelis ilmu. Ghafartu lahum, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan diampuni. Maka manfaatkanlah kesempatan untuk bisa menghadiri kajian-kajian dimanapun berada. Meskipun kadang-kala ngantuk, kadang muncul rasa malas, wajar. Manusia itu punya tabiat untuk mengarah ke sana. Tapi kalau nggak dipaksa, iman kita yang akan dikuasai oleh hawa nafsu kita. Maka pertahankan. Meskipun harus digotong, meskipun malas, meskipun nanti harus bolak-balik untuk berwudu, tidak ada masalah. Meskipun kadang-kadang juga apa? Nabrak kanan kiri gara-gara ngantuk, insya Allah pertahankan. Karena inilah salah satu di antara cara untuk meleburkan dosa-dosa kita. Tetap yang pertama. Yang kedua, di antara adab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan apa? Memilih rekan yang baik dalam bermajelis. Ya. Kalau seandainya kita itu bermajelis
Pilihlah rekan yang baik. Insya Allah ada teman ini kalau datang selalu di depan. Duduk sama dia. Kalau teman saya ini setiap datang nggak pernah ngantuk. Duduk sama dia. Jangan malah dijauhi. Kalau dia itu datang sering nulis. Duduk sama dia. Agar bisa memberikan pengaruh positif kepada kita. Makanya Nabi SAW bersabda. Almar'u ma'adini. Seseorang itu tergantung pada temannya. Baik buruknya itu seringkali pengaruhnya dari lingkungan yang ada sekitarnya, termasuk teman dan sahabatnya. Falyandur ahadukum mayyukhalil. Maka lihatlah dengan siapa ia bergaul, disitulah kita akan lihat seperti apa karakternya. Salah bergaul akan berefek pada agamanya, pada pergaulannya, pada tutur kata dan akhlaknya. Baik maupun yakni buruknya. Maka oleh karenanya para ulama banyak mengatakan bahwasanya tabiat itu adalah pencuri. Jadi komunitas circle seperti ini itu bisa mencuri. Kalau seandainya teman-teman kita itu mohon maaf, waliyadzubillah, para peminum khamr, meskipun kita sudah berazam, tekad saya selamanya nggak akan mungkin meskipun setetes. Tapi kalau seandainya teman-teman buruk seperti ini tidak kita jauhi, cepat atau lambat ia akan kena getahnya, ia pun akan ikut-ikutan minum minuman keras. Sebagaimana pula dengan teman-teman seperti ini. Mungkin kita nggak pernah merasakan beban berat 1 jam duduk karena belum pernah bermajelis ilmu. Tapi di saat kita mencoba untuk mencari lingkungan yang baik, apalagi ini di masjid loh ya, subhanallah, 1-2 kali ia datangi, yang ketiga yang keempat sudah mulai terbiasa. Kemudian dia dapat teman-teman yang baik, semangat di dalam kajian dan menulis setiap apa yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz. Itu akan memberikan efek yang baik. Karena disinilah tabiat itu bisa mencuri. Tergantung kalau seandainya tabiat yang kita ya kumpul bersamanya adalah tabiat orang-orang yang suka ilmu, kita akan menjadi pencinta ilmu. Maka hati-hati dengan siapakah kita itu bergaul dan berinteraksi. Itu bisa mencuri. Sama saja. Ketika jenengan itu angop, ya, seperti angop enggak? Ya, ada yang bilang angop itu angkringan kopi. Tapi ini angop bukan makna itu ya. Angop ngerti ya? Lah angop itu kalau seandainya antum angop sampingnya kadang-kadang ngikut apa enggak? Ngikut. Kadangkala ngantuk juga sama. Sampingnya ngantuk, akhirnya juga ikut-ikutan ngantuk, nggak semangat. Tapi disinilah carilah teman yang baik di dalam bermajelis. Insya Allah hal itu akan memberikan energi positif dan pengaruh baik untuk antum ketika bermajelis. Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya teman itu ada 2. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti yang pertama hamilu misk, penjual minyak wangi. Tapi ingat ini jangan disalah tafsirkan. Berarti penjual minyak wangi itu adalah profesi yang disukai, disayangi oleh Nabi. Tidak seperti itu maknanya. Tapi ada pesan di balik profesi tersebut. Dan sisi lain Rasulullah SAW agar kita tidak bergaul dengan orang yang buruk. Tutur katanya, akhlaknya, perangainya, kelakuannya. Itu diibaratkan seperti nafirukir, yaitu pandai besi. Rasulullah SAW kalau seandainya penjual minyak wangi enak, kena semua nanti. Kalau enggak nanti dapat hadiah, alhamdulillah cuma-cuma. Atau paling tidak sering salaman dengan dia, bau wanginya masih bertahan di tangan kita. Pun demikian, kadangkala datang disuruh untuk tester, dioleskan di badan kita atau mungkin di baju kita, subhanallah. Banyak faedah yang bisa kita dapatkan.
Tapi kalau seandainya dengan teman yang buruk diibaratkan seperti pandai besi, bukan berarti Rasul menghina profesi pandai besi, tidak. Tapi ini cuma ilustrasi, gambaran saja. Karena orang yang dekat-dekat dengan pandai besi bahaya. Entah bisa saja percikan api mengenai baju akhir terbakar. Atau mungkin barangkali nggak terbakar tapi nggak kelihatan, pulang-pulang ternyata dilihat banyak baju-bajunya yang bolong-bolong kecil-kecil tidak terasa karena seringkali terkena percikan api tanpa ia sadari ketika tetap bergaul dengannya. Dan ia tidak menggunakan pelindung misalnya. Mungkin barangkali aman bajunya. Kan tetapi bau perengus, kalau perengus untuk kambing ya, bau asapnya ini terbawa kemana-mana. Ya, nah ini semua adalah efek bagaimana pergaulan dan siapa yang kita temani dan kita sahabati itu bisa memberikan pengaruh baik maupun buruk. Pun demikian dalam bermajelis, kita pun harus selektif. Kita harus cari teman yang baik. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, di antara adab yang lain dalam bermajelis itu ketika kita datang mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Baik datang maupun pulang, ini adalah adab yang ketiga. Maka di saat kita datang di majelis, ya, fal yusallim, kata Nabi SAW, ucapkanlah salam. Dan bagi yang mendengar bisa menjawab salam tersebut. Terkait ucapan salam, keutamaannya sudah kita sampaikan dahulu pada hadis yang pertama. Makna dari salam, keutamaan mengucapkan salam, hukum mengucapkan salam dan hukum menjawab salam. Ini semua sudah kita jelaskan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan dahulu tidak kita ulangi hari ini. Dan ternyata mengucapkan salam baik ketika datang maupun ketika kita berpisah, salah satu di antara adab di dalam kita bermajelis. Nah, baru yang keempat, sekarang yang keempat. Yang pertama tadi apa? Harus ada ya nama Allah yang disebut atau nama Nabi. Yang kedua apa? Baik, memilih teman yang baik. Ya. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika datang dan ketika pulang atau berpisah. Nah, supaya untuk mempersingkat, yang keempat dan kelima ini ada kaitannya dengan hadis yang kelima. Hadis atau adab yang keempat ini adalah tidak diperbolehkan untuk mengusir seseorang dari tempat duduknya. Ya. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi SAW, la yuqimu rajulu ar-rajula min majlis tsumma yajlisu fihi. Enggak boleh mengusir. Dan tidak etis bagi seorang itu mengusir atau menggeser atau nyuruh pindah orang yang sudah lebih dahulu menempati tempat tersebut. Ternyata kemudian ditempati olehnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, apa hukumnya ngusir orang lain dari tempat duduknya ini? Banyak di antara para ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Yang kedua, ya, apa alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang lain untuk mengusir teman dari tempat duduknya? Para ulama menyebutkan ada sekitar 4 atau 3 alasan dan hikmah di balik larangan ini. Meskipun makruh, tapi ada alasan kenapa hal itu tidak diperbolehkan. Alasan dan hikmah yang pertama, hal itu tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Seringkali orang yang diusir ridho apa enggak? Ridho apa enggak? Suka apa enggak? Enggak. Apalagi tablik akbar. Syekh Abdul Razak datang
turun nafis. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Kajian tablik akbarnya jam maghrib. Dia sebelum maghrib sudah datang di tempat di soft pertama. Tiba-tiba ada orang lain yang ngusir. Pasti dia tidak akan ridho. Maka alasan pertama, ketidakridhoan ini akan bisa menyebabkan orang tersebut benci, murka, dendam, bermusuhan. Ini yang dihindarkan oleh Islam. Biarkan dia yang berhak datang ke situ lebih awal, maka ini menjadi tempatnya. Kan Masya Allah ya, Islam ini benar-benar menghargai betul arti dari sebuah perasaan. Sebagaimana adab yang dulu kita sampaikan, nggak boleh berbisik agar tidak melukai perasaan temannya yang dicuekin. Pun demikian dalam hal ini, supaya tidak menimbulkan permusuhan, kebencian, dan dendam kesumat. Yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa hal ini dilarang? Ya, untuk merunjukkan kerendahan hati bagi orang-orang yang datang di majelis. Kita harus rendah diri, rendah hati juga. Karena kita itu di saat datang telat, jatahnya di belakang, dia tetap di belakang. Itu sudah hak kita. Kalau seandainya ada temannya yang lebih dahulu datang di depan, itu adalah haknya. Rendah diri itu artinya kita harus tawadhu. Karena orang yang ngusir seperti itu identik dengan rasa sombongnya. Dan ini termasuk yang terlarang. Makanya dengan dilarangnya itu agar menunjukkan ketawaduan yakni kita, biarkan itu adalah haknya. Yang ketiga, hikmah yang ketiga para ulama menyebutkan kenapa hal ini tidak diperbolehkan Ustaz. Karena kedudukan manusia itu sama. Itulah beda dalam urusan dunia dan akhirat. Kalau urusan dunia, oke, dia adalah ketua RT, ketua RW. Dia adalah ketua yayasan. Tapi giliran sholat, bermajelis, telat, tempatnya di belakang, ya sudah memang di situ. Sama juga dengan sholat. Seandainya ia kepala desa kemudian datang telat di sof yang terakhir, sof yang kelima, sof yang ketiga, ya itu jatahnya. Maka nggak bisa kemudian mengusir orang yang sudah datang lebih awal. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, sekalipun yang datang di stok pertama, di paling depan itu adalah anak-anak kecil, gak boleh dipindah. Jangan sekali-kali kita memindahkan. Ya, terutama di sini mungkin musyrif, atau mungkin barangkali panitia kajian. Selama anak kecil itu tidak mengganggu, tidak membuat keributan, ya, sekalipun kadang-kadang juga ngantuk, biarkan itu haknya dia. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah tidak diperbolehkan untuk mengusir sekalipun orang yang duduk di depan itu adalah anak kecil, asalkan tidak membuat keributan. Dan ini penting untuk menunjukkan apa? Persamaan dan penyerataan. Karena kita di mata Allah sama, yang membedakan itu adalah kualitas iman dan takwa. Dalam hal ini sudah nggak bisa. Sama. Islam itu menghargai betul. Yang keempat, kata para ulama, hikmah yang keempat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fawa ahakubi. Karena dia duduk di depan, misalnya duduk di sof yang kedua, itu haknya dia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang orang yang datang lebih awal, kemudian ada hajat ke kamar mandi, balik-balik ternyata dipakai oleh orang lain. Bagaimana kita menyikapinya? Maka orang yang punya hajat lebih berhak untuk menempati tempat tersebut. Karena keluarnya dia meninggalkan tempat tersebut karena ada apa? Ada udurnya, ada hajatnya, ada kebutuhan.
Beda lagi kalau seandainya ditinggal, kemudian di rumah makan dulu, ngopi dulu, ngobrol dulu, kemudian balik, ya ini nggak masuk. Ini mungkin karena faktor urusan kecil, kamar mandi atau wudhu. Para ulama mengatakan alasan yang keempat itu karena ini haknya. Maka siapapun yang mengambil berarti ini termasuk bentuk perampasan. Inilah 4 alasan kenapa hal itu terlarang, jemaah. Agar tidak menimbulkan permusuhan, dendam, pun demikian kebencian. Yang kedua, menunjukkan kerendahan diri kita, tawadhu kita. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan bahwasanya kita ini memiliki kedudukan yang sama dalam perkara akhirat. Yang membedakan itu adalah ya iman dan takwa. Adapun yang keempat, karena ia yang paling berhak untuk mendudukinya. Maka selama ia pertama kali duduk di situ, maka berarti tidak ada satupun yang boleh menghalanginya. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang kedua. Setelah hukumnya itu makruh, yang kedua alasan kenapa hal itu terlarang. Yang ketiga, kalau seandainya ada orang yang berdiri dari tempatnya, kemudian mempersilakan orang lain, boleh nggak kita duduk di situ? Kalau tadi kan nggak boleh ngusir orang, tapi dia sendiri yang berdiri dan mempersilakan orang lain duduk di tempat terhormat tersebut. Boleh apa tidak? Dalam hal ini para ulama mengatakan boleh. Mungkin lebih-lebih ketika anak datang, orang tuanya telat, kemudian disuruh di tempat anaknya tadi duduk. Hal itu diperbolehkan. Tapi bukan berarti kemudian nyuruh anaknya punya sholat Jumat, nak berangkat atau jam 10. Ya nanti duduk di depan, bapak nanti pas adzan. Bapak datang, suruh apa? Suruh pindah. Setiap Jumat seperti itu. Setiap sholat seperti itu. Bahkan setiap kajian pun datang telat-telat terus. Tapi yang dijadikan sebagai bempernya apa? Ya, kalau seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya sebagai bentuk penghormatan entah sekali dua kali saja, hal itu diperbolehkan. Memang Abdullah ibnu Umar tidak suka dengan cara seperti ini. Karena Abdullah ibnu Umar pernah mengalami. Dan Abdullah ibnu Umar ini adalah perawi hadis ini. Orang ini nggak ada yang ngusir satu dengan yang lain. Tapi giliran Abdullah ibnu Umar pernah datang dalam majelis telat. Berarti duduknya di mana? Di belakang. Salah satu di antara sahabat yang lain itu ada yang berdiri mempersilahkan Abdullah ibnu Umar untuk maju dan menduduki tempatnya. Dia sudah ridho. Tapi Abdullah ibnu Umar tidak mau. Dia mengatakan bahwasanya, aku tidak mau. Engkau angkat kaki dari tempat tersebut karena hanya segan kepadaku. Aku nggak mau. Ya, karena itu adalah hakmu. Engkau datang lebih awal, engkau menduduki tempat tersebut, itu adalah hakmu. Meskipun dia ridho, Abdullah ibnu Umar tidak mau. Ini banyak ulama mengatakan karena apa? Karena warok dan zuhudnya Abdullah ibnu Umar. Tapi kalau seandainya ada di antara kita mempersilahkan, hukum asalnya diperbolehkan. Karena dia sudah ridho, tempatnya diduduki oleh orang lain. Mungkin yang keempat, bagaimana hukumnya? Kadang-kadang seringkali kita jumpai orang yang order tempat, kapling tempat, terutama di hari Jumat dengan meletakkan apa? Sajadah. Di sini nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada kenapa? Karena soft pertama sering kosong apa? Karena ada. Soft yang pertama itu sering kosong, makanya jam berapapun telat-telatnya tetap kosong. Karena orang nggak ada yang tertarik. Entah dalam sholat jamaah atau dalam kajian yang lain. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya kalau seandainya ada orang yang mengkapling-kapling seperti ini? Apakah ini termasuk adab dalam bermajelis yang diperbolehkan, terutama di hari Jumat biasanya sering kita jumpai? Para ulama menjelaskan bahwasanya hal ini tidak diperbolehkan.
Hal ini termasuk larangan karena ada beberapa sebab. Yang pertama, kalau seandainya dia ngapling apalagi di hari Jumat, berarti ada indikasi dia pengen datang telat. Padahal soft pertama itu punya kelebihan yang luar biasa. Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamun nas bin-nida' wa fis safil awwal tsumma lam yajidu illa ayyastamu lastam." Kalau seandainya mereka tahu keutamaan di soft yang pertama, terutama dalam sholat berjamaah, pun demikian dengan nida, keutamaan yang Allah berikan lewat adzan, tsumma la yajidu, kemudian mereka tidak menemukan satu cara untuk bisa berebut kecuali harus berundi, pasti mereka akan mau sekalipun harus melalui proses undian seandainya terkuak keutamaannya. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan terlarang. Karena ada indikasi orang ini akan datang terlambat. Berarti ada bentuk menyepelekan sebuah syariat yang dianjurkan untuk datang lebih awal. Yang kedua, kenapa hari ini terlarang? Karena ada indikasi ketika dia datang telat, pasti akan melewati apa? Melewati apa? Melewati kepala banyak orang. Sedangkan ini terlarang. Nabi SAW tegas mengatakan, ya kalau seandainya ada udzur tadi gak ada masalah, kamar mandi balik lagi. Tapi kalau seandainya dia itu baru pertama kali datang dan memang niatnya untuk datang lebih akhir atau menelatkan diri, maka berarti dia akan terkena larangan yang kedua, yaitu melewati riqabin nas. Dan yang ketiga, berarti ini menghalangi orang lain untuk mendapatkan keutamaan di tempat yang terhormat. Ini juga termasuk bagian dari alasan yang ketiga kenapa perbuatan itu terlarang. Adapun yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya, kalau seandainya kita menjumpai seperti itu, kemudian kita pindahkan atau kita gulung. Jadi sajadahnya sholat Jumat itu digulung, Mbak. Terus ditaruh di mana? Ditaruh di sampingnya imam. Sesekali nggak apa-apa kayak gitu, Pak. Ya. Karena bukan haknya kan. Lawang dia memang seperti itu. Naruhnya jam 10, datangnya pas mendekati iqomat lagi. Terus kemudian ada inisiatif orang, ya sudah kita gulung. Karena kasihan banyak orang yang pengen dapat top yang pertama. Itu kalau satu, kalau kebiasaan seperti menjadi budaya, subhanallah. Bisa saja satu soft itu semuanya apa? Berjejer, sajadah, wonge, gak ada. Besoknya bukan soft pertama, soft yang kedua. Ya, khotib datang khotib sampai menjelang Allah fil muslimah wal muslimat baru berdatangan mengambil tempat sesuai dengan kaplingan masing-masing. Kalau seperti ini terjadi akan menyebabkan syariat ini akan hilang suatu saat nanti. Tidak mendapatkan porsi dan tempat di hati kaum muslimin. Gak ada yang cinta sholat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya orang yang menggulung tadi, melipat, memindahkan, kemudian dia sholat di tempat tersebut? Apakah sholatnya sah? Jadi ada orang yang jam 10 naruh sajadah. Dia datang setelahnya, mungkin selisih 4 menit, tapi sudah full kecuali satu sajadah itu. Waduh, saya pengen dapat sholat pertama. Terhalang gara-gara orang ini naruh sajadah. Terus kemudian dia gulung, lipat, dia taruh di sampingnya imam. Dia sholat di situ. Apakah sholatnya sah? Para ulama mengatakan sholatnya sah dan dia tidak berdosa. Dikarenakan tempat itu adalah tempat orang umum untuk publik dan gak boleh dikapling-kapling. Dan siapapun yang mengkapling itu sebagai bentuk merampas haknya orang banyak. Dan ini terlarang. Gak apa-apa. Jamaah dirahmati Allah, ini adalah yang keempat, larangan menyuruh orang lain pindah kemudian ia menempatinya.
beserta dengan beberapa poin yang kita sebutkan. Yang terakhir, ya, anjuran untuk melapangkan tempat duduk bagi saudaranya yang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan tafassahu wa tawassa'u, dan ini memang selaras dan sejalan dengan ayat Allah di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Wa idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuju. Bahkan dengan kita melapangkan bagi saudara kita yang datang terlambat, itu nanti banyak keuntungan dan keutamaan yang bisa kita raih. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan tafassahu. Rasul SAW mengatakan tafassahu wa tawassa'u. Berpahala pasti kita akan dapatkan dengan memberikan tempat atau melonggarkan tempat untuk saudara kita. Yang kedua, yafsahillahu lakum. Allah akan meluaskan untuk kita. Nah, ini ada perbedaan di kalangan para ulama ilmu tafsir. Ada yang mengatakan meluaskan itu adalah meluaskan tempatnya di jannah. Tapi Imam Asy-Syaukani mengatakan diluaskannya bagi orang yang memberikan ruang bagi saudaranya, itu berlaku untuk apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Perkara kecil tapi efeknya besar. Perkara biasa tapi keutamaan dan pahalanya luar biasa. Makanya Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, siapapun yang memberikan tempat, ya mungkin barangkali untuk duduk itu bagi dirinya ya, itu sudah lebih dari cukup. Tapi karena ada temannya yang butuh tempat duduk, dia sedikit menyempit dan memberikan tempat karena sudah full. Nah, orang-orang seperti ini kata Imam Asy-Syaukani akan yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan untuknya. Apa yang dilapangkan? Apapun. Entah dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Bahkan Imam Asy-Syaukani mengatakan, dengan amalan yang banyak diremehkan ini, Allah akan melapangkan rezeki baginya. Siapa sangka? Mungkin seringkali kita mendengar bahwa salah satu di antara amalan soleh yang bisa melapangkan rezeki kita itu adalah dengan bersedekah. Itu benar. Salah satunya dengan menjaga silaturahmi dan menyambung hubungan agar tidak putus. Itu juga tidak salah. Tapi ada peluang lagi ini rezeki kita di jembarke istilahnya. Rezeki kita ini akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak butuh ongkos. Ini pun enggak butuh banyak biaya sebenarnya. Memberikan kelapangan bagi saudara agar duduk, agar ia mendapatkan tempat. Ternyata Allah berfirman yafsahillahu lakum. Kata Imam Syaukani, tidak hanya di jannah, tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia Allah akan melapangkan. Salah satunya adalah melapangkan rezekinya. Apakah hanya rezeki? Tidak. Imam Asy-Syaukani mengatakan melapangkan apapun. Di saat ia mendapatkan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan. Artinya Allah akan membasarkan hatinya agar lebih sabar dan tabah dalam menghadapi ini ujian. Makanya Imam Syaukani mengatakan Allah akan melapangkan kullu ma yurid. Allah akan melapangkan semua apapun yang menjadi keinginan dan kehendaknya, entah dalam perkara dunia maupun lebih-lebih dalam perkara yakni akhirat. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara beberapa adab. Ya, 5 adab penting dalam kita bermajelis. Pilihlah kajian-kajian ilmu, bukan hanya sekedar kajian lucu. Yang kedua, pilihlah teman-teman yang baik. Karena terkadang dalam sebuah majelis itu ada teman-teman yang memberikan pengaruh buruk, ada gitu. Jangan sampai kita dekati orang-orang seperti ini, akan menyebabkan pengaruh dan efek buruk selanjutnya. Yang ketiga, jangan lupa ucapkan salam di saat bertemu, di saat masuk kajian ilmu, ataupun di saat kita berpisah. Yang keempat dan kelima ada di dalam hadis ini. Yang keempat, jangan sekali-kali kita mengusir orang lain di saat ia
menempati tempat duduk karena ia yang berhak untuk menempatinya lebih dahulu. Dengan beberapa alasan yang sudah kita sebutkan. Adapun yang terakhir, yang kelima, berilah ya kelapangan untuk saudara kita yang mungkin barangkali datang terlambat, karena itu perintah Allah dan Rasulnya, dan janji Allah yafsahillahu lakum dalam berbagai hal, sebagaimana Imam Syaukani mengatakan demikian dalam Fathul Qadirnya. Adapun yang kalau kita tambahkan yang keenam, itu yang pertemuan lalu kita sampaikan. Jangan berbisik-bisik dengan meninggalkan teman yang lain, dicuekin dan tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan, dan masih banyak sebenarnya adab-adab yang lain. Mudah-mudahan pada saatnya kita akan lanjutkan biidnillahi ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit memberikan manfaat, pencerahan untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita tahun depan insyaallah. Tahun depan Januari masih ada ya? Masih ada. Ya mudah-mudahan tahun depan di bulan Januari, kalau tidak ada udzur insyaallah kajian tetap di Ahad yang kedua biidznillah taala. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu